Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke sobat semua, di video kali ini saya membuat donat lagi. Yang mana di video sebelumnya saya gunakan tepung protein sedang, dan kali ini saya gunakan tepung protein tinggi yaitu cakra kembar. Dan hasilnya sangat berbeda ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, kemudian ini 60 gram gula pasir. Lalu di sini saya gunakan 2 saset Denko full cream ya teman-teman. Tonton full, jangan di skip ya, karena di akhir video ada banyak info yang mungkin bermanfaat. Kemudian 8 gram ragi instan, lalu 3 gram pelembut atau bread improver. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu hingga adonan semua tercampur rata. Kemudian tambahkan 3 kuning telur. Lalu saya juga menambahkan 1 telur utuh. Jadi total telurnya 4 ya. Nah, ini kemudian kita aduk. Jika sudah tercampur, kemudian siapkan air 180 sampai 200 ml. Ini kita masukkan secara perlahan agar tidak kelembekan ya, atau kita tahu tingkat kelembapannya tepung, karena setiap tepung kelembapannya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kemudian ini lanjut kita uleni. Teman-teman boleh menggunakan tangan ataupun mixer. Nah, setelah setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Ini kemudian kita mixer kembali hingga adonan semuanya tercampur rata atau sampai benar-benar kalis. Nah, jika sudah kalis, kita bulatkan adonan atau rapikan adonan. Ini untuk kemudian kita diamkan selama 10 menit saja ya teman-teman. Ini konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak kelembekan dan juga tidak yang kurang air. Kita tutup, diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kemudian, ini kita pindahkan adonan ya. Supaya tidak lengket, kita taburi tepung. Kemudian ini kita kempeskan supaya gelembung udaranya keluar. Lanjut kita timbang. Ini saya seperti biasa, saya timbang 20 gram. Setelah selesai semua kita timbang, kemudian ini kita rounding adonan hingga semuanya selesai. Kemudian saya langsung tata di wadah atau di loyang ya, seperti ini. Kemudian ini kita tutup dulu selama 10 menit. Jadi tidak perlu lama-lama ya teman-teman, 10 sampai 20 menit ya. Atau enaknya sih 10 menit saja, karena kita harus kejar-kejaran dengan adonan ya. Jangan sampai keburu mengembang. Kemudian ini kita pipihkan atau degasing ya, buang udaranya. Lalu ini kita lubangi ya teman-teman. Bisa menggunakan tangan atau manual, atau bisa menggunakan cetakan ya. Ini langsung kita tata kembali di loyang. Kita lakukan semuanya sampai habis. Oke, setelah selesai semua, kita proofing adonan selama 45 menit atau hingga adonan mengembang. Nah, seperti ini ya, jangan terlalu kelamaan ya, karena takutnya overproofing. Nah, jadi adonannya konsistensinya harus seperti ini ya, jadi kulitnya tuh masih tebal ya teman-teman, jangan sampai kelewat ngembang. Kalau adonan atau donat yang terlewat ngembang itu dia kelihatannya si kulitnya tipis ya teman-teman, atau lebih terlihat jika ada gelembung-gelembung udara tuh jadi kelihatan. Nah, ini masih tebal seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita panaskan minyak di api sedang atau cenderung kecil. Ini harus benar-benar panas di api kecil ya teman-teman, atau sedang cenderung kecil ya. Karena jika minyaknya belum panas kita goreng, akan mengakibatkan donatnya itu tidak mengembang pada saat digoreng dan akan menyerap minyak.
Oke sobat semua atau pecinta donat ya, ini akan saya buka rahasia donat yang enak, teksturnya lembut, empuk, seratnya halus dan juga white ringnya lumayan tinggi ya teman-teman. Jujur aja ya teman-teman, dari berbagai pengalaman saya membuat donat, dari berbagai bahan atau resep ya teman-teman, ini akan saya bongkar rahasia donat enak dan lembut, yaitu gunakan susu full cream dan cow dan butter ya teman-teman. Dan takaran sesuai resep. Jadi teman-teman, kalau mau hasilnya bagus, jadi gunakan tepung protein tinggi atau cakra kembar, karena dia donatnya akan lebih mengembang atau lebih enteng, lebih ringan seperti itu ya. Apalagi kita menggunakan resep yang pas. Jadi ini resep saya buat supaya donatnya itu lebih terlihat besar dan ringan, tapi hasilnya tuh lembut, empuk gitu ya. Jadi memang donatnya ini seperti gembos gitu ya teman-teman. Tapi ini juga donatnya kokoh ya, karena saya gunakan putih telur di resepnya ya. Jadi teman-teman, donat ini bisa bertahan berhari-hari ya di suhu ruang, 3 hari, 4 hari pun masih tahan ya. Asalkan kita taruh di wadah yang tertutup. Nah, kue apapun atau jenis makanan kue apapun ya, kalau misalkan kita simpan di wadah terbuka itu pasti akan kering ya teman-teman. Dan resep ini cocok banget untuk kita simpan di freezer atau donat frozen gitu ya. Ini sangat cocok banget karena dia empuknya tuh lama banget ya teman-teman. Dan ini tuh sampai berhari-hari. Saya udah coba ya teman-teman, karena saya berjualan, jadi saya memang membuat donatnya yang mungkin bisa dibilang premium gitu ya. Kenapa saya tidak buat yang ekonomis? Karena menjaga donat pada saat kita berjualan tidak habis semua ya, jadi masih kita bisa simpan di freezer seperti itu, dan keesokan harinya bisa kita jual kembali dan tidak perlu kita goreng lagi. Jadi biarkan saja di suhu ruang sampai donatnya tidak beku lagi. Oke sobat semua, ini gorengan yang terakhir ya. Ini donatnya lumayan mulus. Ini saya tidak gunakan susu cair, tapi donatnya hasilnya mulus, bagus ya. Dan ini lembut banget, seratnya tuh sangat halus ya teman-teman. Dan donatnya lumayan besar dan juga kokoh ya. Jadi recommended banget buat teman-teman yang berjualan donat, bisa disimpan untuk donat frozen ataupun untuk berjualan sehari-hari ataupun buat kita stok cemilan di rumah. Oh ya teman-teman, mohon maaf, ini saya tidak perlihatkan ke teman-teman ya bagaimana dalamnya, seratnya seperti apa. Ini saya pastikan seratnya sangat lembut, donatnya empuk. Dan ini jika dimakan tidak ngendal atau tidak ngaret ya teman-teman. Dan ini saya sudah topping, jadinya seperti ini hasilnya kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi ini pas banget ya untuk ukuran box 27 x 18 isi 12 piece ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga sukses selalu ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.